Oke guys, di sini kita udah masuk di series mitigation block. Nah, ini tadi gua udah mau tidur, tapi gua lupa kalau gua belum buat video ya hari ini ya. Aduh. Jadi mungkin kita ketemunya itu 2 hari sekali lah. 2 hari sekali kita bakal ketemu dan gua akan berbagi pengalaman gua, berbagi em, setup gua, berbagi ilmu lah pokoknya ya. Semoga kalian semoga bermanfaat ya buat kalian juga. Dan yang baru nonton video ini gua harap kalian udah nonton ya dari episode pertama. Kalian udah nonton, jadi pembelajaran kalian itu bertahap seperti itu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Kita langsung bahas mitigation block. Nah, mungkin dari kalian udah agak peka matanya atau kayak melihat lah ini kan kayak breaker block bang, kayak breaker block, kayak support resisten, kayak support resisten yang basic itu. Iya, emang kalau kita lihat ya mitigation block ini seperti support and resistance juga. Tapi peraturan dari mitigation block itu sangat atau kita bilang rules dari mitigation block itu agak simple juga sebenarnya. Makanya kebanyakan itu apa ya? Kebanyakan di market itu ketika dia kena area support resisten itu dia ada reaksi di situ karena itu adalah salah satu rules atau salah satu eh, patokan atau kita bilang di situ terdapat mitigation block seperti itu. Oke, jadi di sini gua akan bahas ya. Jadi kalau mitigation block yang lagi bearish di sini dia terjadi yang namanya break obstructor di sini. Di sini dia break obstructor. Nah, ketika dia break ke bawah, dia break ke bawah. Nah, ketika dia pullback di sini di area mitigation block atau kalian bilang support resisten juga boleh. Nah, di sini kita bisa melakukan entry sell posisi. Nah, biasanya gue pribadi pakai juga dan SL gue di sini dan TP gue 1:2 seperti itu. Ini untuk yang mitigation block atau kalau kalian mau SL-nya itu agak tipis atau agak kecil, kalian bisa di sini di tengah-tengah sini. Nah, seperti itu. Kalian boleh langsung entry sell di sini atau kalian pasang sell limit seperti itu. Nah, ketika lagi uptrend, dia akan seperti ini juga. Dia akan seperti ini. Dia di sini terjadi yang namanya break obstructor di sini. Dan di sini terjadi yang namanya higher low. Sini higher low, ini higher low. Nah, seperti itu. Nah, berarti ketika harga udah break ke atas, nah, ini meninggalkan area mitigation block. Berarti area ini akan di-respect sama harga. Ketika area ini udah turun di sini, nah disinilah titik entry buy kita. Nah, biasanya gua itu nggak pasang buy limit soalnya guys. Gua tunggu dia masuk aja, gua akan langsung entry ketika dia udah masuk seperti itu. Kalau kalian yang lagi kerja atau yang nggak sempat pantau market, kalian bisa langsung buy limit SL di low dan TP 1:2 seperti itu. Nah, kalau mau risknya lebih kecil, SL bisa di tengah-tengah sini seperti itu dengan TP ya 1:3. Kalau SL kalian di tengah-tengah sini berarti TP kalian itu 1:3, boleh lah 1:3 udah lumayan seperti itu. Apa sih bedanya dengan breaker block bang? Nah, breaker block dia kan seperti ini. Kalau breaker dia terjadi yang namanya break obstructor di sini atau liquidity sweep atau liquidity grab, tartar sweep, apalagi tuh namanya tuh. Banyak banget namanya, Cok. Pusing saya. Banyak banget namanya. Terserah kalian mau bilang apa. Kalau breaker dia akan membuat seperti ini, dia akan kita anggaplah liquidity sweep. Nah, terus dia turun. Nah, di sini tercipta yang namanya breaker block. Dia naik di sini kita entry sell seperti itu. Nah, kalau mitigation block, dia itu nggak terjadi yang namanya liquidity sweep. Jadi dia hanya melakukan yang namanya penurunan atau membuat yang namanya higher low. Ini kan contohnya ini lower high. Ini lower high, lower high. Dia nggak terjadi seperti ini, dia nggak liquidity sweep seperti ini. Jadi itulah bedanya breaker dengan mitigation. Nah, seperti itu.
Nah, ketika udah terjadi yang namanya break of structure di sini, nah kalian tinggal tunggu aja dia retest naik ke sini, ya pastikan dia berada di area premium juga. Berada di area premium jika kalian mau sell. Kalau kalian mau buy, berarti berada di area diskon. Nah, oke, saya harap udah paham ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Oke, di sini gua udah ada di contoh yang lagi uptrend ya. Ini marketnya lagi uptrend. Gua ada di pair XAUUSD dengan time frame H1. Apakah bisa Bang digunakan di semua time frame? Bisa. Bisa. Cuman kalau lebih besar time frame-nya itu lebih bagus. Saran saya sih di H1, H4 dengan daily seperti itu. Kalau kalian mau intraday seperti itu di H1, di H4 dan di daily seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tandain dulu yang namanya break of structure. Nah, ini ada break of structure. Nah, di sini juga break of structure. Yang di sini mana ya? Oh, ini. Sini break of structure. Oke, berarti marketnya lagi uptrend. Nah, di manakah tempat mitigation blocknya? Nah, ingat ya, kalau dia uptrend, kalian nandain candle bullish terakhir. Oke, tandain candle bullish terakhir di sebelah kiri di sini. Sebelah kiri ini. Tandain candle bullish terakhir sebelum dia turun seperti itu. Kan ini naik nih, ini naik, ini naik, ini naik. Nah, tiba-tiba turun. Nah, tiba-tiba turun. Sabar, aku gambar. Ini naik. Nah, ini naik, ini naik. Nah, tiba-tiba dia turun. Nah, yang kalian tandain sebagai mitigation itu candle bullish terakhir. Berarti yang ini. Ini candle bullish terakhir. Nah, ini candle bullish terakhir. Kan ini naik, tiba-tiba ada candle bearish. Seperti itu. Berarti kalian tandain yang candle bullish terakhir. Ingat ya, dicatat agar nggak lupa. Nah, di sini kalau harga udah masuk di sini, kita bisa langsung buy posisi. Kita bisa langsung buy posisi dengan SL kita di swing low, atau ya kalau kalian mau lebih tipis SL-nya atau lebih sedikit risknya, ya boleh di tengah-tengah sini. Boleh di tengah-tengah sini, sinilah. Oke. Di tengah-tengah sinilah. Oke. Dengan TP 1:2. 1:2. Nah, oke. Kalau SL kalian di sini kalian mau TP 1:3 boleh. Oke. Kita langsung coba play apakah sesuai dengan analisa kita. Kita coba play. Oke. Oke, nah di sini kita udah entry ya. Kita udah entry buy. Kita tinggal tunggu apakah TP. Ya, oke. Oke. Di sini kita take profit. Langsung naik nih. Tanpa melakukan yang namanya tanpa melakukan yang namanya floating loss. Kita langsung zero profit seperti itu. Nah, itu jadi kalian ingat ya, ketika uptrend nih, kalau kalian mau buy berarti kalian tandain mitigationnya yang bullish, jangan yang bearish. Oke, yang bullish. Oke. Nah, kita langsung lanjut di contoh yang kedua. Oke guys, di sini kita udah ada di contoh yang lagi downtrend ya. Di sini gua pakai pair XAUUSD dengan time frame yang sama di H1. Nah, kita bisa lihat bahwa market di sini dia turun, naik, break of structure, dia turun, break of structure lagi. Nah, di sini dia nggak ada tuh yang namanya liquidity sweep. Dia hanya penurunan seperti ini. Seperti itu. Nah, kita bisa tandain yang area kita, area mitigation kita itu gimana kalau lagi downtrend. Kalau lagi downtrend kalian tandain candle bearish sebelum uptrend. Di mana Bang? Itu candle bearishnya itu di mana? Nah, kalian bisa lihat ini turun. Nah, di sini candle bearish. Ini candle bearish. Nah, ketika muncul candle bearish ini dia langsung naik. Nah, berarti ini area mitigation kita. Ini adalah area kita untuk melakukan sell posisi. Nah, kita bisa langsung sell limit di sini, kita bisa langsung sell limit. SL kita di swing high di sini, atau kalian mau SL di tengah-tengah sini boleh. Nah,
Dan TP kita 1:2, atau kita coba 1:3 deh. Nah, kita coba 1:3. Ini udah 3 ya. Oke. 1:3 kita coba. Nah, kita langsung play. Apakah mitigation ini di respect seperti itu? Oke, dia turun. Oke, dia turun lagi. Dia belum naik karena sell limit kita. Oke. Oke, di sini sell limit kita udah kena. Berarti kita udah entry sell di sini. Atau contoh nih, kalian belum sempat entry sell limit, kalian bisa langsung sell manual aja. Langsung tekan sell seperti itu. Dengan SL-nya bisa di tengah-tengah sini atau SL-nya di high. Kalau amannya sih di high, tapi saya coba dulu di SL di sini. Oke, kita play. Oke, di sini dia langsung turun. Apakah hik TP? Kalau 1:2 udah dapat ya di sini ya. Ini 1:2 udah dapat ya. Oh belum. Kita TP 1:3 ya guys ya. Kita lebarin, kita lihat. Oke. Wih, langsung profit guys. Langsung take profit 3R. Nah, jadi seperti itu untuk mitigation block. Jadi kalian tinggal backtest aja. Kalian tinggal backtest. Kalian tinggal bikin yang namanya trading plan. Saya mau entry mitigation block seperti ini. Nah, kalau kalian bilangnya ini support resisten juga sama. Boleh. Kalian sebutnya terserah. Kalian mau bilangnya ini area apa ya terserah. Oke. Mungkin segitu aja dari gua. See you the next video. Dadah.